Hari ini kita mau bahas sebuah kondisi yang mungkin tanpa kita sadar sering banget kita alami. Sebuah diagnosis rohani yang disebut amnesia rohani. Dan kita akan temukan bareng-bareng resep penyembuhnya langsung dari Injil Markus. Yuk kita mulai. Nah, kita awali dari titik yang paling kita kenal ya, yang mungkin lagi Anda rasakan sekarang juga, yaitu kecemasan. Rasa khawatir soal masa depan, soal hal-hal yang belum pasti. Pertanyaan ini kayaknya akrab banget di telinga kita ya kan? Pusing mikirin kebutuhan besok, cicilan yang udah mau jatuh tempo, atau bahkan masa depan anak-anak. Itu semua rasanya bisa menekan banget. Kita jadi sibuk banget ngitungin apa yang kita nggak punya, sampai-sampai kita lupa sama apa yang sebetulnya udah ada di tangan kita. Nah, ternyata nih, perasaan kayak gini juga dialami sama orang-orang terdekatnya Yesus loh. Coba kita lihat gimana Injil hari ini jadi cermin buat kegelisahan kita. Ceritanya, para murid lagi ada di dalam perahu bareng Yesus. Coba deh, kita bayangin suasananya. Di tengah danau yang mungkin lagi tenang-tenang aja, di dalam perahu itu malah gaduh. Para murid saling berdebat, bisik-bisik cemas, suasananya jadi tegang. Tapi, sebetulnya apa sih yang bikin mereka panik ini? Betul, cuma itu. Mereka lupa bawa bekal yang cukup. Ironis banget kan? Mereka takut setengah mati bakal kelaparan. Padahal, sang roti hidup, Yesus sendiri, lagi duduk tenang di antara mereka. Dan yang bikin ini makin aneh, mereka ini kan baru aja ngelihat sebuah mukjizat yang luar biasa. Ingat kan? Yesus memberi makan 5.000 orang, hanya dari 5 roti dan 2 ikan. Dan itu bukan cuma sekali kejadian. Nggak lama setelah itu, mukjizat yang mirip terjadi lagi, Yesus memberi makan 4.000 orang. Tapi entah gimana ya, ingatan akan kelimpahan yang dahsyat itu seolah lenyap begitu saja cuma gara-gara satu kekurangan kecil di depan mata. Yesus pun menegur mereka, tapi tunggu dulu. Ini bukan karena mereka pelupa atau jelek dalam urusan logistik ya. Tegurannya itu jauh lebih dalam dari itu. Ini soal kondisi hati mereka yang sebenarnya. Nah, inilah diagnosisnya, amnesia rohani. Sebuah kondisi di mana kita melupakan semua bukti pertolongan dan kebaikan Tuhan di masa lalu hanya karena kita dihadapkan pada satu masalah baru hari ini. Kita lupa betapa setianya Dia. Para murid ini berpikir pakai logika kekurangan. Fokus mereka itu cuma ke satu roti yang mereka punya, bukan ke pribadi yang mampu melipat gandakan roti itu tanpa batas. Padahal kebenarannya sederhana banget, di mana ada Yesus, di situ selalu ada kelimpahan. Nah, disinilah letak peringatan Yesus yang tajam banget soal ragi. Ragi itu kan bekerjanya diam-diam ya, tapi bisa menyusup ke seluruh adonan. Ya, begitulah cara kerja mentalitas duniawi. Ragi orang Farisi itu kemunafikan dan aturan kaku, sementara ragi Herodes itu kerakusan akan kuasa dan kesenangan. Dua-duanya ini pelan-pelan bikin iman kita jadi lebih percaya sama saldo di rekening atau koneksi orang penting daripada sama penyelenggaraan Tuhan. Lantas apa dong obatnya? Gimana cara kita melawan amnesia rohani yang sering kambuh ini? Jawabannya ada pada cara kita berhitung, cara kita melihat persoalan. Jadi kita itu dihadapkan pada dua pilihan. Kita bisa terus-terusan pakai kalkulator ketakutan yang hasilnya selalu minus, selalu kurang. Atau kita bisa beralih pakai matematika iman yang selalu memasukkan variabel paling penting dalam setiap hitungan, yaitu kuasa dan kesetiaan Tuhan yang tak terbatas. Oke, jadi gimana cara mempraktikkannya? Gini, saat kecemasan itu datang, coba deh 3 langkah ini. Pertama, berhenti. Ambil napas dulu. Jangan panik. Kedua, ingat. Coba panggil lagi memori-memori spesifik pas Tuhan pernah menolong Anda melewati masa sulit. Dan yang ketiga, percayalah. Katakan dalam hati, Tuhan yang dulu sanggup, hari ini pun Ia sanggup. Dulu, sekarang, dan selamanya. Yuk, kita kembali sejenak ke perahu tadi. Ada satu detail kunci yang sering terlewat, yaitu makna simbolis dari satu roti yang mereka punya itu. Para bapak gereja memberikan penafsiran yang indah sekali. Satu roti itu adalah simbol Kristus sendiri. Pesannya tuh jelas dan kuat banget. Kalau kita punya Kristus, kita sebetulnya sudah punya segalanya. Kita nggak pernah benar-benar kekurangan. Pertanyaan Yesus ini tajam sekali ya. Rasanya seperti menembus ribuan tahun dan sampai ke hati kita hari ini. Apakah mata kita sungguh-sungguh terbuka untuk melihat kehadiran dan penyertaannya? Atau jangan-jangan masih tertutup oleh kabut kekhawatiran kita sendiri?
Dan inilah puncaknya, amnesia rohani kita disembuhkan setiap kali kita sadar bahwa dalam Ekaristi, Kristus, Sang Satu Roti itu hadir secara nyata. Dia lebih dari cukup untuk semua ketakutan kita, semua kekurangan kita, dan semua kebutuhan kita. Jadi mari kita sama-sama memohon rahmat untuk membuka mata iman kita, untuk menyadari bahwa Tuhan tidak pernah dan tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian di dalam perahu kehidupan ini. Dia ada di sana, dan Dia adalah sumber kelimpahan kita yang sejati. Semoga Tuhan memberi engkau damai dan kebaikan.